Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah auramu membuat dia terpikat. Yes, bingung banget ya ngomongnya. Oke, ini general reading. Bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai ya. Auramu membuat dia terpikat. Di sini nih banyak banget guys deck aku. Oke. Auramu yang membuat dia terpikat. Kamu tuh orangnya tenang nih. Tenang atau silent treatment nih? Jangan-jangan orangnya suka silent treatment nih. Energi kamu tuh bagus, terpancar. Tuh, pas banget ya ngomongin aura nih tentang energi. Energi yang terpancar dalam diri kamu keluar tuh bagus. Ini apa sih, kayak cakra. Kalian tahu cakra kan? Ada 7 cakra di tubuh manusia ya. Itu kalau mau tahu detailnya silakan googling ya. Tapi di sini terpancar aura di dalam diri kamu tuh keluar bagus, dan itu tuh beda sih. Dan aura kamu juga terpancarnya ke sekeliling kamu itu juga bawa atau memberikan pengaruh yang baik, positif. Kamu tuh orangnya tuh apa-apa di planning, terencana, kayak kelihatan seseorang yang bisa mengurus dirinya sendiri satu-satu apa gitu, bukan yang gampang deh, santai, lihat aja nanti. Enggak, kamu punya list apa aja yang mau kamu kerjakan, direncanakan ya, ada plan-plannya. Auranya kamu seseorang yang ini tahu rasanya bersyukur. Kamu seseorang yang suka bersyukur, mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Beberapa dari kalian tuh suka masak nih kan, make a meal, atau ini makan aja bisanya. Beberapa suka masak sih. Auranya beberapa kalian mungkin ada financial freedom ya, bisa jalan-jalan, vacation, traveling, intuitif, ada sisi intuitif. Banyak dari mereka itu yang sering terbayang-bayang tentang kamu. Kenapa terbayang-bayang? Susah dilupakan nih kayaknya kamu. Beberapa fisiknya bagus. Ada yang ngerasa fisik kamu tuh sehat, jadi ngelihatnya tuh bagus. Atau ada yang ngerasa ya bentukan fisik kamu itu tipe-tipenya mereka, mungkin tipe idealnya mereka. Mereka tuh kayak suka ya ada sentuhan fisik sama kamu. Aku nggak tahu deskripsiin sentuhan fisiknya seperti apa, tapi mereka suka aja ketika dekat bertemu atau ada sentuhan fisik sama kamu. Aura terpancar ya, kalian tuh terlihat seseorang yang punya manner, attitude bagus ketika makan, ketika minum, bagus. Ini tuh gambarnya kayak aura-aura warna-warni terpancar gitu ya. Bisa-bisanya lagi baca aura pakainya deck yang ini. Aura ketika lagi makan, minum, table mannernya juga mungkin bagus. Bukan tipe yang pecicilan ya, kalem gitu loh. Kecantikan, aura terpancar dari kecantikan. Ada yang ngerasa emang kamu cantik gitu ya, tapi ada yang ngerasa ya apa ya, inner beauty tuh jadi keluarnya, terpancarnya juga jadi kelihatan cantik. Seseorang yang merawat diri itu juga. Jadi misalnya contoh, kita tuh nggak perlu cantik, yang penting tuh rapi, bersih, wangi. Nah itu kan jadi terpancar juga auranya keluar. Ketika kamu perhatian sama dia itu another level. Mungkin orang lain gak sedetail itu, tapi kamu tahu tentang dia sedetail itu, dan kamu perhatian ke dia sedetail itu juga. Nah, banyak dari kalian tuh yang kena hatinya tuh kena gara-gara kamu. Apa ya sih ngomongnya nih, tersentuh. Hatinya mereka tuh tersentuh kebanyakan gara-gara kamu. Mungkin kamu pernah mengatakan sesuatu, memperhatikan mereka, kamu nge-treat mereka seperti apa, terus dia jadi tersentuh.
Terngiang-ngiang juga nih beberapa nih. Kalian bikin seseorang terngiang-ngiang. Bikin mereka apa sih, jantungnya berdegup kencang. Kamu bikin mereka jatuh cinta kali. Jadi ketika mereka melihat kamu langsung kayak deg-degan gitu ya, kayak tidak aja ya. Tahu, aku juga bingung guys. Iya, kayak bikin jantungnya berdegup kencang. Ada yang ngerasa kamu memberikan warna buat hidupnya juga. Dan ada yang ngerasa ketika kamu ngechat atau komunikasi sama mereka, apa ya, yang kamu katakan tuh spesial kali ya, atau apa ya yang orang ini rasakan ketika ngobrol atau komunikasi by phone atau by chat. Iya, mungkin ada sesuatu yang beda aja yang dia tangkap pas kalian lagi komunikasi itu. Ya ada sih yang ngerasa terpancarnya karena kamu tuh perhatian, care. Jadi kamu kasih perhatian ke dia. Terus jadi kayak kamu ada jiwa nurturingnya juga ke dia ini. Aura kamu yang bikin dia terpikat. Auranya, kamu tuh iya memberi cahaya buat dia nih. Keren ya, memberi cahaya, memberi cahaya, menerangi dia. Pasti kalian tahu lah maksudnya apa antara kamu dan dia itu, menerangi, memberi cahaya. Iya nih, dua kartunya sama, bro. Kok nggak mau memberi cahaya? Ada kartunya lagi yang menandakan kamu kayak memberi penerangan cahaya buat orang ini. Auranya ketika kamu bekerja nih, mereka suka ngelihatnya. Entah kamu pekerja keras atau ketika kamu pakai baju kerja gitu kan. Jadi dia terpikat mungkin. Ada loh cewek-cewek yang suka sama cowok-cowok tuh pas lagi pakai baju kerja gitu ya. Entah baju kemeja atau apalah. Entahlah ya. Emang buat dia terpikat. Nah ini, hati dia tuh kayak udah tersentuh. Apa jadinya aja yang baperan ya, gampang baper. Jadi belum dia apa-apain udah tersentuh duluan. Ada nih, apa kamu suka mainin lagu, kasih lagu, nyanyiin dia lagu atau apa? Atau mainin musik, di situ dia terpikat. Ada yang dari kalian bisa main musik ya, atau ada juga mungkin yang menyanyikan dia sesuatu bisa. Atau ada juga mungkin dari kalian yang apa ya, suka menghibur dia mungkin. Jadi dia ngerasa, ih kamu care, perhatian, apalagi kalau orang lagi stres ya. Dihibur tuh kan kayak pas lagi need someone tuh bener-bener kerasa gitu ya, butuh seseorang. Kamu sama dia pernah traveling, pernah jalan-jalan, dan dia ngerasa kayak apa ya, kayak senang aja gitu pas lagi traveling atau jalan-jalan sama kamu ini. Mungkin di situ kamu perhatian, care, menjaga dia, protect. Ada juga mungkin yang ngerasa kamu tuh kayak apa ya, partner traveling yang klik sama dia, mungkin ngerasa cocok. Rasa kepedulian kamu atau kamu cinta atau sayang sama dia, dan dia tuh bisa ngerasa kalau kamu tuh sayang sama dia. Tulus lah mungkin perasaan kamu ke dia, yang kamu tunjukkan tuh tulus. Dia bisa ngeliat itu juga, perasaan kasih sayang kamu. Tadi aku bilang kan nurturing, di sini tuh ada kartunya nurturer. Kamu tuh ada jiwa keibuan, entah dia melihat itu karena dia merasa diperhatikan, atau ya memang dia ngelihat sosok kamu tuh kayak ibunya bisa, atau sosok kamu tuh sosok yang pantas cocok dijadikan ibu dari anak-anaknya. Iya. Aduh, kamu orangnya ini nih, speak up, apa aja kamu omongin, kamu kasih tahu dia mungkin, atau ya kamu orangnya komunikasinya bagus. Ketika dekat atau berhubungan sama dia, komunikasinya bagus. Jadi kayak komunikasi kamu sama dia tuh lancar, mudah gitu ya. Bukan tipe orang yang diam, silent treatment, atau tipe yang membingungkan ya maunya apa. Tapi di sini dibilang komunikasinya bagus sih kamu sama dia. Kamu tuh kelihatan kayak seseorang yang ingin berjuang atau memperjuangkan hubungan ini. Atau kamu bukan tipe yang lemah. Kayak tipe-tipe yang dia lihat tuh mau berjuang untuk hidupnya.
Ada mereka yang berbunga-bunga nih karena kamu nih, ya. Banyak dari kalian yang membantu mereka sih, apalagi kalau dalam kesusahan, kesulitan, ketika dia udah mentok banget ada masalah, tapi kau bisa bantu mereka nih, akhirnya mereka bangkit lagi mungkin. Aura terpikatnya, kamu banyak yang selalu mendengarkan dia ketika mereka ada masalah. Good listener, pendengar yang baik, ya. Ada juga dari kalian yang mempunyai keluarga apa nih, keluarganya happy, atau ya dia melihat kamu terlahir dari keluarga yang baik-baik. Kamu suka merencanakan sesuatu buat dia, dari situ dia bisa melihat kalau kamu tuh peduli sama dia. Auramu yang membuat dia terpikat ini, ketika kamu emosi, marah, itu terlihat kalau kamu seseorang yang peduli sama dia, bukan yang tipe cuek bodo amat. Terpikatnya ada yang kalian tuh kayak lagi marah, kesel, tapi mereka tuh gemes sama kamu nih. Ada yang terpikatnya pada saat kamu sama dia baru kenal, baru dekat, itu yang bikin dia kayak ketarik ke kamu juga. Ketika kalian lagi berpikir, mungkin kelihatan seseorang yang berwawasan, pintar, cerdas. Ketika ada masalah sama dia, tapi kamu selalu mencoba mencari dia untuk berkomunikasi, solving problem di antara kalian. Tuh ada yang terpikatnya karena ini, pada saat kamu bekerja, mungkin kamu pekerja keras, fokus, bertanggung jawab sama apa yang kamu kerjakan. Pas lagi kamu banyak aktivitas sibuk-sibuknya sih, mungkin mereka ngelihatnya apa gitu ya, terpikatnya. Karena kamu banyak kesibukan, atau bisa mengatur pekerjaan dengan baik, atau kamu multitasking, atau kamu bisa mengatur waktu antara pekerjaan, hubungan, mungkin. Di saat mereka lagi sedih, patah hati, kamu menghibur dia. Atau di saat mereka lagi gak baik-baik aja, kamu tuh selalu ada juga sih buat dia. Mungkin mereka sebelumnya pernah sakit hati, patah hati, atau lagi healing. Nah, secara nggak langsung ada yang bantu mereka healing di sini. Iya, serius nih katanya. Ada yang terpikatnya pas lagi ada pertemuan sama kamu nih. Iya, itu yang bikin dia mempertimbangkan kamu juga. Ada yang terpikatnya pada saat kamu kasih perhatian, kayak kasih sesuatu, gift, makanan atau apa. Ya terlihat kamu orangnya baik gitu ya. Kind-hearted person. Cie. Apalagi sih? Ada yang ngerasa kamu beda sih. Nah itu bikin dia terpikat juga. Beberapa karakter atau dalam diri kamu yang bikin dia ngerasa, ih kamu beda nih dari yang lain. Atau ada juga yang terpikat di saat kamu melakukan sesuatu buat dia, terus dia bingung, kok kamu beda ya, kok kamu lakuin ini ke dia, padahal teman-teman dia nggak ngelakuin apa-apa. Mungkin pada saat kalian masih temenan atau baru kenal, kok kamu beda ya, baik ke dia, padahal yang lainnya biasa aja ke dia gitu. Di saat dia ngerasa ada yang beda di antara kalian, nah itu dia udah mulai terpikat juga sama kamu. Auramu yang membuat dia terpikat. Pada saat kamu ada ketika mereka ada masalah, ketika mereka stres, overthinking, ada yang terpikat dengan cara berpikir kamu nih. Ada juga yang suka karena kamu memberikan dia kebebasan di sini. Ya, nggak mengekang mereka juga. Ada yang terpikat karena kamu keras kepala orangnya, idealis. Jadi kayak kelihatan kamu seseorang yang tegas dan berprinsip juga. Ada yang suka sama ini intuisi kamu tuh bagus, apa yang kamu omongin tuh terjadi kebanyakan kejadian. Kamu yang selalu menunjukkan effort, usaha kamu yang kayak nggak malu-malu buat approach duluan ketika ada sesuatu. Kamu punya hobi, kesukaan, talent, atau kamu fokus ke satu bidang yang dimana dia ngerasa kamu keren gitu loh ketika kamu fokus di hal itu, apa yang kamu suka itu. Ketika menjauh, kamu masih kayak kasih perhatian atau care, atau ya ketika kamu bisa mengontrol emosional kamu juga sih. Ada yang terpikat
Mereka tahu nih kamu sedih atau sakit hati kamu, tapi nggak membalas ke mereka rasa sakit hati kamu itu ke mereka. Ada yang terpikat kayak kamu sama dia tuh kayak gampang beradaptasi, untuk deket tuh nggak sulit. Kayak kamu membuat kedekatan kalian tuh mudah, nggak yang sulit gitu loh, dipersulit. Pas ketika mereka terpikat, ada rasa dari mereka yang ingin memiliki kamu seutuhnya, atau dia nggak mau ngeliat kamu sama yang lain lah gitu. Dan ada yang ngerasa memiliki kamu tuh sulit. Iya, sulit di sini katanya. Sulitnya tuh iya pengorbanannya gitu loh, cukup lumayan mungkin. Dan kamu juga ketika lagi sedih atau kenapa-napa suka menutupi kesedihan kamu, kayak kamu nggak pengen bikin dia kepikiran atau nggak mau ngerepotin dia. Kamu itu orangnya berjiwa bebas ya, dalam artian kayak kamu mau dan bisa ngelakuin apa aja, semua hal sendiri, semua yang kamu inginkan tuh bisa sendiri, mandiri, independen juga mungkin berjiwa bebasnya. Aura kamu yang membuat dia terpikat. Aduh dingin deh, belum malam aja aku udah kedinginan. Hari ini tuh aku ya ngerasa badan aku tuh kayak kedinginan. Kaki aku aja kena lantai tuh dingin. Ya makanya aku tuh suka pakai sendal di kamar karena suka kedinginan gitu loh. Kadang aku aja suka pakai sendal, tau gak sih, ke kamar mandi. Karena suka kedinginan. Kayak bocil ya. Nah, di sini aura kamu, cara berpikir kamu nih mungkin dewasa atau open minded, terbuka atau berwawasan. Cara berpikir kamu dia suka gitu loh. Ketika kamu memikirkan sesuatu mungkin terlihat seksi gitu ya. Ada orang kan yang seksi ketika lagi berpikir, mungkin cerdas ya, pintar. Kesabaran nih, sabarnya kamu, ya ada yang bilang kamu tuh penyabar, sabar. Kamu yang ini sih, kamu yang udah mapan, mungkin sudah stabil semuanya ya, finansial, karir. Kamu yang mapan itu mereka juga suka ya. Ibaratnya kamu tuh mendapatkan atau mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu mengejar goals hidup kamu dan kamu achieve banyak achievement di situ juga. Kamu yang selalu pantang menyerah, gak gampang buat putus asa, mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu orangnya mau berubah, mau berkembang, ya, nggak yang cepat puas terhadap sesuatu. Mau berusaha nih, terutama dalam material things. Dan ada yang terpikat. Kamu itu orangnya nggak milih-milih ya, walaupun ada perbedaan sama seseorang, dan nggak menjadikan perbedaan itu sesuatu yang bikin berjauhan sama orang-orang. Ibaratnya beda pun nggak masalah menurut kamu. Tuh di saat ini kelihatan banyak kartu-kartu ini di apa ya, kelihatannya di saat kamu mau berjuang, mau fight atau kamu tipe-tipe orang yang berjuang. Jadi kelihatan kamu tuh seseorang yang strong, bukan orang-orang yang lemah. Baru dibilang strong, di sini keluar kartu strength ya. Ada yang mereka ngerasa disupport sama kamu, kayak kamu memberi kekuatan buat mereka. Itu kan beda, jadi kayak mereka dapat support system dari kamu juga. Tapi ada juga tuh yang pas lagi kamu sibuk-sibuknya, banyak pekerjaan, terus kamu tetap bantuin dia. Nah itu juga keren menurut dia. Tapi ada juga yang terpikat karena mereka ngerasa mereka tuh orang spesial di mata kamu. Kamu memberikan sesuatu atau menspesialkan mereka, mereka ngerasa itu sadar dan mereka jadi merasa ini special person, important person buat kamu. Apalagi kalau kamu orangnya cuek ya ke orang-orang, terus tapi kamu bisa seperhatian itu ke dia. Nah dia kan jadi ngerasanya spesial banget di mata kamu ini. Ada yang merasa ini nih apa ya, ketika mereka sedih, ada masalah sakit hati, kamu selalu menjadi support system atau menjadi garda terdepan nomor 1 yang mendukung mereka.
mereka kayak melakukan sesuatu sulit atau enggak dia mendukung, atau ketika mereka merasa banyak hambatan nih, kamu tuh ada available buat dia nih, always siaga. Sekalipun kamu kesulitan, kesusahan, tapi kamu tuh ada sebagai support system. Number one support system ya. Cie, cinta kamu tuh. Orang membuat dia terpikat. Kenapa kalau lagi nggak fit ngelakuin apa aja tuh kayak lama gitu ya rasanya. Tapi kalau lagi happy, seneng, kayak cepat banget ngelakuin apa aja. Rasanya tau-tau abis gitu ya waktunya. Ya membuat dia terpikat. Kamu suka kasih makanan atau apa sih? Perhatian gitu. Tapi ada juga dari kalian yang ini menjaga pola makan atau makan makanan yang sehat, atau kalian membantu dia ini kali ya, diet, kasih makanan sehat, atau kalian mengingatkan mungkin mereka untuk makan makanan yang sehat. Bisa juga sih. Atau kalian suka ini kasih makanan, kirim-kirim makanan, dessert nih, cewek-cewek kan biasanya senang banget dikirimin makanan, dikirimin dessert gitu ya. Ada juga yang terpikat karena kamu tuh seseorang yang punya power di circle kamu. Kamu seseorang yang berpengaruh, seseorang yang orang penting lah mungkin di sekitarnya kamu. Posisi kamu tuh seseorang yang punya otoritas, punya power. Seseorang yang terkenal juga mungkin di sekitar kamu juga. Dan di sini aura kamu yang membuat dia terpikat. Kamu tuh kayak suka manjain dia, kasih perhatian, kayak dia tuh like a baby gitu loh. Kamu perhatiannya tuh kayak gitu, suka memanjakan, suka beliin dia sesuatu juga. Ketika dia kenapa-napa, kamu ini juga nih, menyembuhkan mungkin. Ada sih yang terpikat karena kamu seseorang yang bijak tuh, kayak orang yang dewasa, bijak tuh, enlighten. Jadi kayak kamu mencerahkan, memberi cahaya, memberi pencerahan buat mereka ketika mereka kebingungan. Ada beberapa dari kalian yang pintar, jadi kayak mereka terinspirasi, atau kamu suka ini, tahu banyak hal, jadi kamu suka memberikan informasi ke dia juga. Beberapa tuh ada yang energi healer ya, yang tadi aku bilang kamu mungkin pernah menyembuhkan dia gitu. Ada yang terpikat tuh kan, messenger, dari cara kalian berkomunikasi, ngobrol, nyambung mungkin sama orang ini. Dari cara kamu bahasa-bahasa kamu mungkin bagus, well educated. Dari cara kamu menulis, dari cara kamu berkomunikasi, memberikan pesan tuh jelas, apa yang kamu mau omongin, apa yang mau kamu katakan. Communication, ya kan, like I said before. Mungkin kamu kayak ini ya, suka mempublish, kayak kamu ngeposting sesuatu di mana kayak mereka ngerasa kamu tuh mengakui keberadaan mereka. Nggak tahu kamu mengatakan sesuatu, posting sesuatu atau apa, dia merasa ya kamu ini mengakui kehadiran mereka. Ada yang terpikatnya karena kamu tuh nggak sesuai usia kamu, kayak kamu awet muda mungkin ya kelihatannya. Terlihat awet muda, tidak seperti umur-umur kalian yang sesungguhnya. Nih ada yang suka sama kedewasaan kamu, cara kamu hidup atau gaya hidup kamu sebagai seseorang yang dewasa saat ini, itu bikin dia terpikat juga ya. Gaya hidup kamu di akhir-akhir ini tuh, apa yang kamu lakukan, misalnya kamu suka olahraga atau apa, nah itu dia suka gaya hidup kamu. Apalagi ya ada yang suka karena kamu memanjakan mereka, jadi kayak mereka ngerasa dimanja sama kamu, diperhatiin, care, kayak mereka tuh kayak baby, kamu tuh ini ibunya gitu loh, detail, kayak kamu tuh mengayumi atau ngemong mereka gitu ya. Ya mungkin kalian punya jiwa keibuan juga, apalagi kalau kalian lebih dewasa dari dia ya. Oke, aku bakalan kasih pesan semesta ya ke kamu nih. Pesan semesta.
Pesan semestanya adalah ini ya, mungkin beberapa kalian ada yang merasa ada hambatan dalam hidupnya, terus kayak nggak terlalu semangat menjalani sesuatu. Ini bisa terkait pekerjaan, karir, atau finansial ya. Jadi pesan semestanya apa? Ya sekalipun ada hambatan tetap aja maju terus, jangan berhenti, stop di situ. Siapa tahu ketika kamu stop, pas kamu tetap lanjut, mungkin di sana ada sesuatu yang cerah nanti. Jadi jangan stop dan putus asa. Mungkin pesannya seperti itu. Jangan merasa terpuruk, sedih, nasib yang paling menyedihkan. Jangan. Banyak yang lebih sedih dari kamu. Tapi jangan juga mengcompare nasib sama orang ya. Fokus ke diri sendiri. Kemarin ada tuh klien aku yang kayak, pasti banyak orang yang mengalami lebih sedih, lebih sakit daripada aku. Loh, maksud aku ngapain compare kesedihan atau nasib kamu ke orang lain? Fokus ke diri sendiri aja, ya kan? Menurut aku sih gitu ya. Ya ngapain hari gini compare nasib, ya kan? Ya mungkin aja hidup kita menyedihkan, tapi menganggapnya biasa aja. Ya, udah diperlakuin apa ya, menyakitkan karena orang lain, terus mengcompare hidup dengan orang lain seolah orang lain hidupnya menyedihkan. Ya makanya nanti kamu disakitin terus sama orang, karena kamu ngerasanya hidup orang banyak yang lebih sedih. Akhirnya ada orang-orang yang menyakiti kamu ngerasa biasa aja. Ya terus-terusan orang itu menyakiti kamu. Ya jadi stop untuk diperlakukan tidak adil sama orang lain ya. Hargai diri kamu sendiri, jangan compare kesedihan nasib yang menyedihkan sama orang lain. Oke? Iya, compare kesenangan gak apa-apa. Siapa yang lebih senang daripada mengcompare kesedihan, ya kan? Kalau compare kesedihan itu bukan cara untuk bersyukur lah, ya gak sih? Beda konteksnya ya. Jadi di sini jangan merasa sedih, terpuruk, bangkit. Mungkin disuruh bangkit nih kamu nih. Udah waktunya kamu bangkit. Ya, atau udah waktunya kamu healing, karena di sini kayak kelihatan kamu sesuatu terjadi dan itu menyakitkan buat kamu mungkin. Terus lebih positif, karena di sini ada kartu desainnya. Cari jalan keluar atau petunjuk ketika kamu ngerasa ada masalah. Ya, tetap semangat, happy juga. Bahagiain diri sendiri. Dan kalau merasa seperti bocah akhir-akhir ini mungkin bisa ya melatih diri untuk lebih dewasa lagi ya. Lebih apa ya, lebih bersinar lagi, dalam artian kurangi hal-hal negatif atau kurangi pikiran-pikiran negatif, lebih bersinar, lebih positif lagi ya. Atau kalau saat akhir-akhir ini agak tertutup, mungkin lebih hangat lagi sikap kamu ke orang-orang gitu ya. Jangan terlalu dingin, nanti kedinginan. Dan jangan ngerasa kalau ada masalah tuh jangan ngerasa terbebani banget. Ya udah, fokus aja ke solusinya apa. Jangan ngerasa berat banget gitu loh kalau lagi ada masalah. Ya kayaknya itu aja sih. Ini sebenarnya pesan-pesannya nggak terlalu berat sih, tapi nggak tahu ya kalau kalian lagi ngerasa heavy banget sama masalah-masalah kalian akhir-akhir ini, it's okay ya, tapi ya ayo gitu loh, bangkit ya. Oke, kayaknya itu aja sih. Lemas banget sumpah, aku nggak tahu kenapa dari tadi tuh nunggu durasinya tuh setengah jam aja, lama banget. Doain aku sehat-sehat ya supaya bisa temenin kalian terus. Thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.